Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa yang punya puluhan bahkan mungkin ratusan divisi itu bisa tetap sinkron? Gimana cara mereka mastiin semua manajer ngambil keputusan yang benar? Oke, di sini kita bakal bongkar rahasianya, karena jawabannya ada di dua konsep kunci, pusat laba dan pusat investasi. Buat ngerti ini semula, kita harus mulai dari paling atas dulu, dari kacamata seorang CEO. Ini nih, pertanyaan jutaan dolarnya. Anda pastinya mau kasih manajer Anda otonomi, kebebasan buat gerak cepat. Tapi di saat yang sama, Anda juga nggak mau kehilangan kendali kan? Nggak mau dong setiap divisi malah jalan sendiri-sendiri. Nah, ini dilema klasik antara delegasi dan kontrol. Solusi pertama buat masalah ini adalah dengan ngebentuk yang namanya pusat laba. Intinya simple banget, satu divisi atau unit bisnis itu diperlakukan seolah-olah dia itu bisnis kecilnya sendiri. Performanya diukur cuma dari satu angka sakti, yaitu laba. Jadi manajer di unit itu cuma punya satu tugas utama, gimana caranya bikin selisih antara pendapatan sama biaya jadi sebesar mungkin. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, pendekatan ini untungnya banyak banget. Keputusan jadi lebih gesit dan seringnya lebih tepat sasaran, karena manajer di lapangan yang paling tahu medannya. Ini juga jadi semacam kawah candra di muka, tempat latihan yang keren buat calon-calon pemimpin. Tapi, ada risikonya juga. Kantor pusat bisa aja kehilangan kontrol, bisa muncul perang harga antar divisi, dan yang paling bahaya, manajer bisa jadi terlalu fokus kejar laba jangka pendek sampai ngorbanin masa depan perusahaan. Dan jangan salah, kata laba itu sendiri ternyata nggak sesimpel kedengerannya loh. Kayak yang bisa Anda lihat di contoh laporan ini, ada macam-macam cara buat ngitungnya. Apa kita cuma lihat pendapatan dikurangin biaya yang paling langsung aja, atau kita masukin juga semua biaya operasional dari kantor pusat? Cara kita nentuin laba ini bakal ngaruh banget ke cara manajer bertindak. Tapi, pertanyaannya, apa laba aja cukup buat ngukur kinerja? Coba bayangin deh, gimana kalau ada satu divisi yang labanya gede banget, tapi buat ngasilin laba itu, dia pakai aset yang nilainya luar biasa besar. Nah, disinilah kita naik level ke konsep pusat investasi. Jadi, ini dia poin kuncinya. Pertanyaannya bukan lagi sekedar berapa banyak duit yang kamu hasilin, tapi jadi seberapa efisien kamu pakai modal yang kami kasih buat ngasilin duit itu. Ini adalah sebuah lompatan cara berpikir yang penting banget. Dan kutupan ini, wah ini ngena banget, bener-bener ngerangkum semuanya dengan sempurna. Laba yang kelihatannya lebih kecil bisa jadi nunjukin kinerja yang jauh lebih hebat kalau modal yang dipakai juga jauh lebih sedikit. Makanya kita harus lihat gambaran besarnya, bukan cuma angka paling bawah di laporan laba rugi. Jadi tujuannya jelas ya. Pertama, ini mendorong manajer buat mikirin cara ngelola aset, entah itu gedung, mesin, atau stok barang secara efisien, bukan cuma mikirin laba. Kedua, ini ngasih gambaran kinerja ekonomi yang lebih jujur. Dan ketiga, ini bikin perusahaan bisa ngebandingin kinerja, misalnya antara divisi pabrik yang padat modal sama divisi retail secara lebih adil. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara ngukur efisiensi ini? Yuk, kita mulai adu tanding alat ukur ini dengan yang paling terkenal, Return on Investment atau ROI. Rumusnya kelihatannya simpel dan elegan kan? Anda tinggal bagi aja laba yang didapat sama total aset yang dipakai buat ngasilin laba itu. Hasilnya dalam bentuk persentase yang nunjukin berapa persen keuntungan yang Anda dapat buat setiap rupiah yang ditanam. Kelebihan ROI itu jelas. Dia ngasih kita satu angka tunggal yang lengkap dan gampang dibandingin. Tapi, nah ini dia kelemahannya. Bisa bahaya banget. Bayangin nih, ada manajer divisi yang ROI-nya udah bagus, katakanlah 20%. Terus dia ditawarin proyek baru yang sebenarnya bagus banget, ROI-nya 15%. Proyek ini menguntungkan buat perusahaan secara keseluruhan, tapi kalau dia ambil, rata-rata ROI divisinya kan jadi turun. Hasilnya, dia bisa jadi nolak proyek yang sebenarnya bagus buat perusahaan. Ini masalah besar. Nah, buat ngatasin masalah dari ROI tadi, muncullah sebuah alternatif yang lebih cerdas, Economic Value Added atau disingkat EVA. Yuk kita bedah pelan-pelan. Gampangnya gini, EVA itu ngambil laba bersih, terus dikurangin sama semacam biaya sewa atas modal yang dipakai. Biaya modal ini adalah tingkat keuntungan minimal yang diharapkan perusahaan dari investasinya. Jadi sebuah divisi itu baru dianggap benar-benar nyiptain nilai kalau labanya bisa nutupin biaya sewa modalnya itu. Kelebihan utamanya apa? Sekarang semua manajer punya tujuan yang sama, hasilin nilai di atas biaya modal. Ingat proyek yang ROI-nya 15% tadi? Selama angka 15% itu lebih tinggi dari biaya modal perusahaan, misalnya 10%, manajer bakal semangat buat ngambil proyek itu. Ini nyamain kepentingan divisi sama kepentingan perusahaan. Tapi ada juga kekurangannya.
Karena hasilnya itu angka absolut, bukan persentase, jadi lebih susah buat ngebandingin kinerja divisi pabrik yang asetnya triliunan sama katakanlah sebuah toko retail yang kecil. Jadi, setelah kita lihat kedua konsep ini, kesimpulan utamanya apa dong? Yuk kita rangkum bareng-bareng. Tabel ini benar-benar ngerangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Manajer pusat laba itu pertanyaannya berapa laba kita? Fokusnya cuma di laporan laba rugi. Nah, kalau manajer pusat investasi, pertanyaannya jadi gimana kita pakai aset kita buat ngasilin laba itu? Fokusnya jadi luas, mencakup laporan laba rugi dan neraca. Ini adalah pergeseran dari sekedar maksimalin laba menjadi maksimalin untungan dari setiap modal yang udah dipercayakan. Dan saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Pertanyaan ini menangkap inti dari semua tantangan manajemen di perusahaan besar. Jawabannya, sangat bergantung pada gimana perusahaan itu ngukur dan kasih insentif ke manajernya. Karena sistem yang Anda pilih itu bukan cuma ngukur kinerja, tapi juga ngebentuk perilaku.